Gitu. Oh, Dari aborigin, hutan. emang aborigin ya. Kami temukan dia waktu dari hutan masuk ke kota. Ketemu pertama kali kami. Untuk aku yang keluarganya kurang lengkap, aku ngerasa ini keluarga aku. Aku ngerasa kayak Udah kita bawa pulang happy aja. banget. Aku kayak happy banget bisa ngobrol kayak gini. Jadi biarkan anak-anak mengurus anak-anak mereka, nanti cucu dan seterusnya. Jadi ke bawah terus. Ingat ini pesan untuk Marlo juga ya. Betul. Jadi nanti suatu saat aku udah nikah, anak aku udah besar, ketika mereka udah besar, aku bilang hal yang sama. Gue ngurus diri gue sendiri, lu ngurus anak-anak lu. Asik. Gitu. Itu namanya breaking of the chain. Selamat datang di Maxperience, teman-teman. Ya. Ini ada kedatangan tamu sungguh spesial. Iya, justru Ya, harusnya itu. saya yang ngasih tahu. Oh. Tamu spesial ini adalah keluarga dari Marlo, luar biasa. Siapa Halo, mereka? Om, Kita lihat dulu cuplikannya. Gak ada, nggak usah, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah ini juga kita akan klarifikasi terkait apa? Kamu kan anak angkat ya dari kan anak pungut ya Om Netannya. Itu Dengan pun masih kabar. kita pertanyakan. Itu masih dipertanyakan Iya. ya. Iya karena Oke, thank you semua udah nonton. Sampai di episode selanjutnya. jangan dong. Tapi ini jatuhnya usaha keluarga gak sih? Menurut aku ini family business karena kan ini kan Pak Andi dengan tante siapa? Upi. Tante Upi, Marlo, Maiko. Oh, Maiko. Oh, sadel soalnya. Maiko. Oke. Justru Jangan sama itu Maiko. karena kita nggak mau kelihatan kayak oh ini keluarga banget. Marco kita kick. Oh gitu. Iya. Kasih Kita nama. kasih satu lah stranger gitu dia. Iya 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 iya. Iya. Kalau Marco nggak mau syuting sama bapak ibunya katanya. Oh, Kenapa? gitu. Kenapa? Dia apa ya? Udah males ketemu orang tuanya, Terlalu apalagi sering ketemu ya. adeknya gitu udah Iya. kayak Ini kenapa suka buat bikin cerita? Ini suka bikin cerita iba ya. Tapi Gus, Ya. ayah ibu gue tuh sibuk banget. oh iya. Jadi bilang makasih lu. Oh ya Tan, Om terima kasih sudah menyempatkan. Ini dengar-dengar tadi ini ya, apa? Lewat Dari ya dari mall. Dari Iya. mall terus arah pulang terus ke sini. Kesini. Iya. Ya karena diundang sama Gusti dan Marlo. Sampai lupa nama anaknya tadi. Gusti dan Adit, panggil aja Adit. Tan. Adit. Adit. Iya. Boleh. Nggak apa-apa. Iya. Tapi Om sama Tante apa kabar? Salam Baik. kenal juga Om Tan. Salam kenal Baik, juga. Gusti. Suatu kehormatan Gusti bisa ngobrol sama Om sama Tante. Tolong ambilin air dong. Oh, iya. Nah, Tapi kayak gini tuh Gus ya. Iya. Gue kayak waktu gue kecil. oh iya. Sering diajak camping sama ayah ibu gue. Emang iya? Iya. Menurut aku bohong ya. Kami belum diatur di belakang. Belum Lain kali briefing kita. iya, Briefing dulu dong. lain Kita kali. pura-pura Kita turun ulang ya. camping. Gitu. Tapi Oke. ya, waktu gue zaman kecil, jadi keinget suka diajak pergi sama ayah ibu gue. Oh iya, Iya. sudah diajak camping. Enggak ke mall. Ke mall. Ke mall. Tapi sebenarnya waktu kecil kami beli tuh Tenda, ya, tenda-tendaan aja, gitu, tapi di bahkan rumah, di depan gitu. halaman rumah. Halaman rumah. Oh, iya, Jadi iya, iya. camping-campingan Jadi- gitulah. Iya. Jadi begitu ajak camping, mereka udah tidur, kami masuk ke kamar. Jadi lebih diterlantarkan lah. Iya iya. Soalnya Tapi, tendanya tenda pramuka yang Oh, kecil tenda itu. pramuka kecil. Kami kakinya keluar. oh iya betul betul. Tapi seneng sih gue camping di rumah. Iya ya. Kalau panas gitu tinggal mandi bentar. Betul. Kayak minta ibu es teh Se- manis. Betul. Sebenarnya jatuhnya Iya kan? glamping ya. Glamping. Glamping, Kalau iya. sekarang namanya glamping kali. Tunggu ini Iya. sebenarnya dialognya kemana kita arahnya? Kita ngalur ngidul aja Om karena dari prompter nggak berubah-berubah Iya, pertanyaannya. yang megang prompter lagi invested ke conversation kita. Iya, jadi nggak Kayak ini ini mereka seru banget. Astaga gue kerja lagi gitu. gitu. Emang ngobrol. Kita ngobrol, mereka ngobrol ya kita sampai 3 jam kita gini kuat. Iya kuat. Aman aja. Ini spesial ya, ini pertanyaan titipan dari produser kita. Om dan Tante coba bikin 2 kata lucu untuk Marlo. 2 kata lucu kan. Dua kata lucu tuh ini ayah ibu tren gitu. Iya. Ini yang WA bapak-bapak lelucon bapak-bapak itu. Iya, Bukan. Tapi lu jangan iya aja. bukan. Tentang mama diain biar cepet. Dua kata lucu tuh 2 kata yang tidak nyambung sebenarnya. Contohnya Gusti. Monyet gepeng. Nah,
Monyet gepeng gitu, Gepeng. yang nggak nyambung. Iya, yang nggak Tapi nyambung. buat aku 2 kata lucu. Buat Marlo. Ya mirip monyet lah. Jangan monyet. gitu, itu ngatain. Itu ngatain jatuhnya. Nggak, itu bagus, dua Lah kata kalau lucu, Om. kalau ngatain mirip monyet berarti Misalkan- orang tuanya gagal. Kalian lihat aku kepikirannya apa? Orang tuanya gagal menciptakan anak yang Apa dong? Aku nggak tahu 2 kata Hitam lucu. sekel gitu. Oh iya, hitam sekel. Seneng lu ngatain gue lagi. Iya, nih. Oh, itu udah hitam pas tuh. sekel gitu dia. Hitam sekel dan mirip monyet. Oh ya Iya. udah. Jadi wow. Nah, ya udah terima aja. Ya, Tapi terima. memang kebetulan saya tuh latahnya monyet-monyet gitu, terus dia yang suka aau gitu. Iya. gitu. Oh, kalau gitu monyet aau. Monyet Nyokap gue tuh suka latah. oh gitu. Latahnya monyet gitu. Oh iya iya. Tapi jujur sebenarnya aku amazed banget sih sama chemistry kalian, jujur. Nah, ini udah mulai dusta ini. Iya. Nggak enak udah Udah males ke ya depannya jadinya. udah males gitu. Oh gitu ya. Jangan Iya. ada dusta Oke. di antara kita. Tapi sebenarnya aku biasa aja ya ngeliat chemistry kalian ya. Gini, nggak usah syuting Nah, kalau ini- biasa aja. Ini nggak enak ini. Iya. Iya. Tapi aku ngerasa aku mirip monyet ya. Ah, itu baru bener ya. Jadi enak Dia ngobrolnya. ngapain sendiri loh ya. Kalau gitu Enak lanjut. ngobrolnya Iya, gini iya, kan iya, jadi nggak enak. apa-apa. Nah, tapi sejauh apa sih Om dan Tante kenal anak-anak terutama Marlo? Kalau Maiko kan ya udahlah. Main game terus. Marco, lu jangan ngomong dia Maiko. Marco, emang nggak bisa ngomong R. Dia main game terus kalau Marco. Iya, betul. Sejauh apa kalian kenal aku? Ya kalau kita sampai sejauh ini ya, kami ya sangat mengenal satu persatu anak-anak. Kenapa? Karena sejak kecil kan udah dibiasakan untuk terbuka, untuk bicara apa yang mereka alami. Jadi di dalam keluarga ini kan kami pertama membuka dialog seluas-luasnya. Jadi anak-anak dari kecil udah boleh mengkritik. Oh gitu. Ya, Iya. tapi sejak kritik mereka keterlaluan karena terlalu banyak lihat demo-demo, maka kami larang juga untuk Iya. melakukan kritik terhadap orang tua. Oh gitu. Jadi Kami Marlo, mengikuti tren pemerintah sekarang ini kan. Oh gitu. Iya. Dulunya kami sangat demokratis. Demokratis. Iya. Jadi Tapi setelah Marlo itu- pemerintah banyak melarang, kami pikir wah ini menarik juga. Jadi kami sekarang melarang. Melarang. mereka. Iya, Episode iya. pertama dan terakhir lah ya ini lah ya teman-teman aku ya. mau ceritain, kami kan setiap bulan itu ada anak-anak, kita ada meeting keluarga lah, kira-kira sambil makan malam. Oh gitu. Oke. Terus anak-anak itu boleh mengkritik kami, boleh curhat. Waktu Marlo masih kecil itu dia suka dibully nih sama kakak-kakaknya. Oh. Terus dia bilang, kapan sih meetingnya? Aku udah nggak tahan. Tunggu sampai akhir bulan. Ya, biasanya Gak asik, sedih gue. Iya, karena dibully. Sabtu Minggu itu kesempatan buat anak-anak saling menjelaskan perasaan mereka dan nggak boleh ada yang tersinggung, nggak boleh marah. Dia kalau misalnya lagi punya perasaan jengkel sama orang tua boleh disampaikan kepada kakaknya atau kakak terhadap adik dan itu memang. Jadi kebiasaan untuk bicara terbuka itu sudah dari kecil. Jadi kalau tanya perasaan mereka dan tanya ke saya dan ibunya berapa kali Marlo patah hati, saya tahu. Kami tahu. gitu. Gak usah dibahas nggak sih yang ini? Iya, nggak usah. Berapa kali ganti pacar kami tahu persis. Iya. Iya. Penyebabnya juga ya. Oh, iya. enggak. Kalau itu enggak. Penyebabnya Oh, ya, jelas ada yang dijelaskan. tahu. Oh, dijelaskan. Dijelasin. Jangan Iya. dibahas lah. Jangan dibahas lah. Gara-gara tete Gus. Astagfirullahaladzim. Udah ada lah. Nggak boleh. Iya. Tapi emang suaranya mirip Kick Andy ya. Maksudnya emang Ngomong apa ini? Enggak, dia bilang ayah yang baik ya. iya Oh iya, oke. dan bijaksana. Oke. Dia ibu yang hebat Iya. dan tangguh. Oke. Tapi nah pertanyaan sebaliknya, seberapa kenal lu sama orang tua lu? Kenal banget. Udah gitu aja. Ya udah, gue kenal udah lama sih. Lumayan lah. Oh iya. dari kecil 28 mereka tahun udah, gitu. Dari kecil mereka udah kenal. Udah kami. kenal dari Oh, kecil, iya, emang iya. dikenalin. Oh, Iya. proses kenalannya gimana sih kalau boleh tahu? Biasa, ngobrol di coffee shop. Oh, Jadi gua meeting-meeting waktu- kecil gitu. Iya, ya? gue Kan pertama kali waktu kami ketemu tanya kamu dari mana asalnya, namamu siapa. Sejak itu kami saling mengenal. Dulu gue belum bisa iya. bahasa Indonesia yang baik benar, jadi gue cuma gitu. Oh, Dari aborigin, hutan. emang aborigin Iya. ya. Kami temukan dia waktu dari hutan masuk ke kota. Ketemu pertama kali kami. Oh. Sorry banget, gue taruh ke kota. Gue kini datang buas, tau gak? Iya, lo emang Ya karena Tarzan. kasihan kami angkat sebagai Iya, anak. iya. ya. Tapi emang apa Om sama Tante ini emang baik hati sekali ya. Baik Sampai hati. apa memungut anak tidak berdaya ini. Iya. Ya jangan gitu dong, yang keluar dari Gak tega kan, gak tega. orang penuh penderitaan, perutnya dibelek gitu.
Oh. Ya udah, saya minta maaf ya. Kamu kalau ngomong tentang saya jangan gitu dong, ibu saya tersinggung. Ya udah. Yang kita ngomongin Marco aja. Jangan, ini adanya saya. Oh iya Kan iya. apapun yang kalian mau ngomongin tentang saya ya, Ya. anak itu tuh katanya cerminan orang tua. Jadi Jadi apapun yang Anda bilang tentang saya itu berbalik kepada Anda. wow. Anda itu kami berdua tuh. Kalian berdua bukan Oh, dia. iya. Kan cerminan orang tua. Kamu kok dia yang sedih? Iya. Kok dia yang sedih? Aku yang kayak kena omel dari tadi. Sorry ya. Iya, nggak Sorry ya. apa-apa. Kamu sih di tengah-tengah, jadi kan saya nggak bisa ngobrol langsung. Oh iya. Emang sengaja kita Nggak. ditempatkan begini, kayak cocok anakku gitu loh. Iya emang. Nih, Enggak, tanya dulu mau Nggak usah nggak? manggil mah. Nggak usah manggil mah. Tanya dulu dia mau dipungut nggak? Jadi Mau nggak kami jadi anakku? mau. Nah, mah sama papa nih kan. Kamu kenapa sih? Aman kak? Aman nggak? Ya Allah. Masa muda ayah dan ibu dulu kayak aku apa enggak? Ayah iya sih. Emang iya persis. gini, ada yang iya, ada yang tidak ya. Kalau lihat sekarang kan memang beda zaman, beda kondisi. Kalau Om misalnya, Om ya. Oh, papa, Panggil ayah, papa. Panggil ayah aja. Ayah aja, ayah. Iya, kalau ayah dulu kan hidup dalam ya kemiskinan ya, dan kemudian tumbuh besar dengan situasi dan kondisi yang terbatas. Tapi yang sama mungkin kreativitas ya. Kreativitas. Iya, jadi kalau dilihat zaman dulu, misalnya ayah dengan situasi dan kondisi ekonomi kan nggak bisa bikin sesuatu yang berangkat dari apa ya, beli barang-barang yang bisa digunakan dengan rencana yang ayah rencanakan. Jadi kalau misalnya di sekolah ya ada waktunya, zaman dulu kalian tahu nggak ada prakarya namanya misalnya. Iya, prakarya. Nah, ATK, kita ATK. disuruh menciptakan benda-benda fungsional yang unik, yang artistik dari bahan-bahan yang ada. Nah, di situ ayah misalnya pakai ya barang-barang bekas kayak pasta gigi bekas, Knalpot bungkusnya bekas. belum. Oh, belum. Kenapa Iya. knalpot? Iya kan bekas. Iya, iya. Yang dia gini loh, memang geng motor itu otaknya ke situ. Emang lu. Iya. Kok ngegeng udah gue bilang. Kita Sorry. bicara lain, dia langsung inget knalpot Knalpot bekas. sorry. Gini loh, kalau memang baru beli knalpot bekas nggak usah diumumkan di sini. Oh iya, maaf. Iya. Maaf. Nah, ini barang-barang bekas itu ya dari pasta gigi dijadikan televisi. Nah, ayah ini kan pandai menggambar, jadi bikin gambar-gambar lucu-lucu. Nah, itu menurut guru-guru waktu itu luar biasa, karena kalau dulu tuh bikinnya kan asbak dari tanah liat, Iya, begitu kan, iya, betul. atau kendi-kendian, membosankan lah pokoknya. Oke. Nah, ayah datang dengan ide-ide baru. Wah, guru-guru takjub lah. Nah, jadi kreativitas itu ada di tengah keterbatasan. Marlo tentu lahir di tengah situasi kondisi ekonomi sudah jauh lebih baik ya. Betul. Dan kreativitas itu bisa lahir sebenarnya dari apakah keterbatasan atau ketersediaan fasilitas. Jadi buat anak-anak di desa-desa ya, di daerah-daerah yang selama ini mungkin merasa karena situasi kondisi ekonomi mereka atau kondisi masyarakat di sekitarnya yang tidak memungkinkan mereka ikut-ikutan anak-anak kota, sebenarnya banyak peluang untuk membuat karya-karya berdasarkan situasi dan kondisi. Karena di desa-desa dari bambu aja kita bisa lihat sekarang ya, Iya. hasil apakah itu lampion, apakah itu dekoratif dari bambu dan itu sekarang udah bisa dibuat dengan kondisi alam dan lingkungan masyarakat setempat. Jadi jangan patah hati, jangan patah semangat ketika melihat bahwa orang tua aku miskin, aku nggak bisa kreatif, enggak. Jadi di tengah situasi keterbatasan dengan fasilitas di perkotaan yang memadai, dua-dua bisa tumbuh dan kreatif. Begitu. Super sekali teman-teman. Teman-teman. Dan juga Nivea Maxperience ini menghadirkan lomba prakarya. Jangan ngasal, lu bikin-bikin acara sendiri. Soalnya kayaknya cocok ke sana ada bridging. Iya, itu kayak. Tuh, Ini gitu, prakarya gitu. Anda ke PO Box di bawah Iya, sini. PO Box. PO Box. Dan jangan lupa untuk berlangganan ringback tone. Iya, ringback tone. Ini beda sama acara yang aku pandu ya. Iya. Wah, beda banget. Ini jujur Ini ya. lebih bagus, Jauh. lebih cair, lebih Tapi keren. terlalu Enggak serius. juga. Enggak juga ya. Enggak juga menurut aku. Harusnya lebih santai. Orang lagi camping. Iya. santai Kalau aja. ngomongnya santai aja gitu. Santai aja. Oh, Marlo aja kaget loh, aku bridgingnya bagus banget ya. Iya, Iya, tadi bagus ya. banget.
Enek sih kadang-kadang. Enek. Nah, emang ngomong-ngomong soal prakarya nih Om. Tapi emang Om sama Tante tuh dulu sebandel apa sih? Nah, itu bridging aku tuh, mantep gak? Nah, ini tadi kalau dibilang dua kata lucu, ini lucu ini. Lucu ya. Lucu ini ya. Lucu. Gusti sama Iya. Gusti Wiu lucu. Enggak gitu. Bridging bandel gitu. Bandel. Iya. Prakarya bandel. Prakarya bandel. Nyambung soalnya kan. Iya. Ya tapi nyambung lah. Sebandel nyambung. apa kamu? Gue udah gak sabar. Jadi- nih ketemu. Gue. Iya. Kan tadi udah bilang kan, dia takut sama saya kan. Oh iya betul. Iya. Iya, saya waktu ditanya saya nggak mau jawab sebenarnya. Tapi ketika istri menepuk begini, langsung saya Langsung. akan jawab dengan baik. Terima kasih. Memang Iya. Bunda terbaik nih. Ibu, kita manggil ibu. Oh ibu, emang ibu terbaik nih buat Nah, aku. kalau gitu dia jadi hostnya, kamu main-main kemana dulu gitu. Ya oke. Ya oke. Ngikut. Jadi gini, kembali lagi soal situasi. Ya memang ada cerita tentang orang tua ayah yang berpisah ya. Sehingga ayah ikut ibu, ada kakak-kakak ikut ayahnya ayah. Jadi di sini dengan kehidupan yang serba sulit. Nah, pernah ada waktu di mana ayah ini ya jadi anak jalanan. Anak pang. Anak jalanan yang tidak, ya salah asuh lah kira-kira gitu. Karena orang tua ini kan harus cari nafkah. Pernah jadi kasir di satu restoran, pagi-pagi dijemput sama mobil pick up yang ada sayur-sayuran. Cakep. Bukan pantun. Ini bukan lagi pantun. cerita. Karena pagi-pagi. Ini kisah sedih. Ini kisah sedih. Maaf. Ini susah, dia nggak tahu ya. Kapan harus nangis, kapan ketawa. Ini karena kejebak. Nah gitu. Bukan. Oh iya, really gitu. Ini kejebak dengan pembukaan tadi, sebutkan dua kata yang lucu Iya, tadi. itu, masih ke Jadi situ. dia masih ke situ Iya, ya, maaf, dia maaf, belum maaf. move on. Kamu nih. Ini kisah sedih nih. Ya oke, maaf. Coba ekspresi di. Jadi dulu gimana? Aku jadi sedih dengan kamu. ini Lu berdua gak butuh sih. enggak aku ya. Kita ngobrol aja apa Bu ya? Kita ngobrol sendiri aja. Ya, Bang. jangan. Iya, gitu. Aku lanjutin. Satu nangis, satu ikutan nangis. Iya. Jadi gini, karena satu situasi di mana orang tua harus bekerja. Ini kan tinggal sendirian ini, single Iya. parent ibuku. Nah, dia harus mencari nafkah. Jadi ada situasi di mana sebagai single parent ibuku, ya ibunya ayah ini harus bekerja menghidupi 3 anak, ya 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki yang bungsu ini. Nah, dia harus dari pagi-pagi subuh-subuh dijemput oleh mobil pick up yang ada sayur-sayur karena dia harus kerja di satu restoran sebagai kasir di situ. Nah, subuh-subuh udah dijemput, kami masih tidur, ibu sudah berangkat. Nanti kami sudah tidur malam, ibu baru pulang. Jadi dia tuh kerjanya seperti itu. Jadi agak telantar tanda kutip ya, sehingga sebagai anak laki-laki yang paling kecil hidupnya di jalanan. Nah, ikut bergabung sama geng di sana, anak-anak kecil yang jadi geng. Karena kami sebut geng karena kakak-kakaknya atau bapak-bapaknya itu preman. Nah, anaknya ini nurun. Ada satu daerah di Surabaya ini yang memang menghasilkan preman-preman dan anak-anaknya preman. Nah, aku gabung sama anak-anak ini. Jadi kalau anak-anak dulu kan mencuri mangga dimakan gitu kan. Kami mencuri mangga itu 1 kotak besar dijual. Terus kami mencuri di rumah-rumah orang kaya itu kan kalau siang hari dulu siesta. Ada waktu di mana orang tua tidur siang istirahat. Ya. Zaman dulu ini Belanda, peninggalan Belanda. Nah, itu sepi sekali. Nah, kalau ada pagar yang terbuka, ada basket, ada otopet, ada apa, sepeda kami curi, kami bawa lari. Ini Dijual. Kriminal ya jatuhnya. Dijual. dari tadi aku di framing soal begal, soal apa geng, ternyata Iya, ujungnya gini. ini diri kamu mafianya. Jadi apa yang buruk-buruk tadi yang nurun itu ke Marlo. Bukan. Enggak, Itu openingnya. Sabar, nurunnya sabar. Tapi emang bener sih, emang nurun banget Lu ya. ngomong Nurun. saya itu bengal ini. Jangan. Jangan mau mabuk itu. Sabar. megang perut. Itu mah senjata lunak itu. Senjata tajam. Nah, terus pernah juga kami curi burung dara. Burung dara itu curi itu dijual. Jadi, ini jangan ditiru ya. Kalau musim hujan, kalau hujan deras, burung dara yang di atas genteng itu nggak kemana-mana. Jadi nangkepnya itu tinggal masukin di kaos gini, masuk sebanyak-banyaknya, bawa lari. Nah, pernah sampai 1 hari Om kena tembak senapan angin di sini. Lari kepincang-pincang gitu berdarah.
Nah, tapi untungnya nih Tuhan tuh baik sekali. Pada saat dimana udah tumbuh remaja, ayahnya ya itu kemudian bilang, udah anak kecil ini yang paling bungsu ikut aja sama saya ke Papua. Jayapura, Papua. Nah, di Papua sangat kondusif. Di sana anak-anak mudanya olahraga, main bola, terus gerak jalan, terus pentas seni dan seterusnya. Jadi ayah tumbuh di lingkungan yang baik, yang bagus di Papua. Ada berantem-berantemnya ada, tapi ya bukan seperti yang Nggak anak jalanan. signifikan lah ya. Nggak ada anak jalanan di sana. Nah, sehingga beruntunglah akhirnya karakter ayah dibentuk justru ketika di Papua. Begitu. Itu perjalanannya. Itu perjalanannya. Bandela itu, ibu bandela apa? Selain ke klub. Anak tentara ini. Karena aku anaknya tentara, Siap. jadi mungkin lebih disiplin, lebih itu bandelnya karena punya 8 saudara laki-laki, jadi nakalnya itu cuman main layangan, tapi nggak bandel kayak dia. Kan Nah, aku ini udah menarik bilang, ini. 8 laki-laki plus berapa perempuan? Cuman 2. Hiburan orang tua dulu apa kok bisa sampai anaknya banyak? Katanya jadi zaman dulu sukain listrik masih susah, Gus. Enak aja. Suka mati lampu. Oke. Kalau mati lampu, ada lagi. Dia nggak paham. Jomblo-jomblo tuh nggak ngerti arah pembicaraan. Bukan ya, Gen Z. Oh, Gen Z. Nggak ngerti dengan bercandaan mati lampu tuh enggak. Oh, oke. Jadi aku nggak Jujur saya ngerti lagi. Oh, oke. Bagus. aku nggak sebandel itu waktu kecilnya, tapi setelah bekerja, bandelnya tuh bukan apa ya? Bandelnya tuh suka misalnya bolos Disco. ke disco. Oh, ke disco. gitu. Suka disco minumnya Fanta. Oh iya. Iya, kalau Soalnya nggak suka alkohol. Oh. jadi bawa di tas gitu. Lo bawa sendiri, Bu? Bawa Nggak mau, aduh. Jadi Jangan ceritakan itu. malu aku. Jadi Iya, jangan Bu, jangan stop. pokoknya Udah. Kalau di aduh. Dan Jakarta cari tuh- yang dulu zaman dulu kalau hanya cewek yang itu, apa? yang cewek masuk gratis. Ladies Night. Ladies Aku Night. mau cerita itu. Jadi Ladies setiap, Night itu nggak bayar. Ladies Night itu nggak bayar. Oh. Jadi kita bawa teman-teman Jadi cowok. modalmu apa sebenarnya dulu itu? Bawa teman-teman cowok, modalnya tuh kalau masuk kan dikasih Coca-Cola. Tapi di sini jadi Oh, Coca-Colanya dan satu diskotiknya itu gelas. bukan mungkin clubbingnya bukan kayak anak sekarang. Kalau dulu tuh yang sampai keringetan, yang nari dan jogetannya kayak Beneran disco yang Oh, disco aerobik gitu. Iya. Lemirage gitu. Terus pokoknya di Jakarta tuh pokoknya kita lihat gitu pulang kantor. Jadi sampai satu hari waktu kami pacaran, saya kan ya anak dari keluarga tidak mampu begitu kan, ngenger atau tinggal numpang sama kakak. Jadi satu hari saya jemput dia habis pulang dari disco, kan lapar, terus ajak makan di warung tenda di pinggir jalan. Kaget dia, shock dia. Nggak mau. Nyaris kami putus. Masa dari disco yang keren banget, tahu makannya Makanya di pinggir jalan. Terus jadi Iya. kalau pamit, aku mau ke disco ya sama teman-temanku. Nanti dia bilang, Allah makannya tempe aja ke disco. Emang apa urusannya makan tempe sama disco ya nggak? Nah itu Ya itu dorong ke kecemburuan sosial dulu. Iya, Kecemburuan gua. sosial. Dari situ gue suka banget sekarang sama tempe. Loh, diskonya? Gak pernah aku. Bohong. Dia clubbing. Enggak, dia nggak pernah ke disco bawa tempe. Bawa tempe. Oh, Itu itunya nggak yang nggak pernah. Iya. Dua hal terpisah, Iya. Gus. Cuma mendoan dia pernah. Iya. Kondoan pernah, Sekarang agak nyelipin suka. ada lah. Dipotongnya di dua, masukin kantong. Duh lapar keluarin. Oh iya. Dalam hati ayah ibu nih, yang terdalam sebenarnya pengen punya anak kayak gimana? Ya seperti anak ayah ibu sekarang, ya. Kenapa begitu? Oh, tweet. Kayak Marlo doang sebenarnya. Bukan apa-apa. Gak usah gitu. Memang ada keinginan dulu. Ini mau tanya ke sini atau ke sana? Ini nih anak Dia- bandal. dia ya. Kami yang tamu itu kami. Oh ya maaf. Kalau kalian mau bikin sendiri, bikin Tuh aja. kan, Kami Papa juga marah. bikin sendiri. Saling ngobrol Ya, gitu. iya, kita ngobrol sendiri. Saling ngobrol. Gak apa itu pertama kalinya Gusti dimarahin sebagai anak ya. Iya, oke. Iya. Ada Iya. perdana buat semuanya. Iya. Betul. Udah. Udah, Udah. silakan Om. Oke. Gitu dong. Silakan, Om. Sampai lupa mau ngomong apa. Aku aja lupa nanya apa. Oh, ini kami udah hafalkan 7 hari 7 malam ini jawabannya. Jadi lupa blank. Sabar ya. Oh, ayah tuh pengennya punya anak kayak gimana? Enggak ya tahu. Tahu. Iya. Aku yang gak ikat. Serius. Aku beneran gak ikat.
Aku juga sebenarnya. Lu gimana sih ini? Gusti, kamu ingat atau kamu cuma ikut-ikutan di sini aja tapi tanpa mikir. Coba apa yang kami bicarakan terakhir? Jadi Apa? karena Om Andi ini kan dari keluarga yang dikatakan kurang mampu, ya kan? Terus bertemu tante yang anak tentara. Terus? Jadi pas habis diskotik, pas Om Andi jemput, kita makan di pinggiran yuk. Itu udah tadi. Oh, udah tadi. Yang terakhir. Yang terakhir. Yang mana? Yang terakhir. Yang terakhir. Gini lah aku malesnya sama anak-anak seperti kalian itu. Nanya nggak pakai mikir, terus nggak perlu ingat apa yang dijawab. Iya. Ya, memang kami nggak penting dalam hidup kalian. Tapi mbok hormati kami sebagai orang tua. Kami menghormati. Coba kita tes lagi. Berat, Jadi yang berat. terakhir. Karena gitu bedanya kita sama ayah ibu tuh. Kita itu yang penting ngomong. Kalau ayah kan ngomong yang penting. Ngomong yang penting. Kita yang penting ngomong. Oh ya sudah, oke. Jawab ya. Jawab ya. dikasih ancang-ancang dulu. Jawab ya. Saya tanya nih. Ya, Kamu tanya nih. Ya. coba. Ayah tuh pengennya punya anak kayak gimana sih? Ya, aku ulang nih ya. Ya. Oke. Gusti, kamu nggak ada gunanya di sini. Kamu pulang aja deh. Diusir. Udah bukan apa-apa, dia udah bukan keluarga, nggak ada gunanya. Lalu untuk apa kamu di sini? Dia penuhin frame aja. Soalnya kursinya empat. Oh, disediakan kursi, nggak ada yang Iya, duduk. nggak ada. Kamu duduk. Ya, aku duduk dikasih mic tiba-tiba ya udah. Oke. Lihat aja, lihat. 1, 2, 3. Kamu nggak ada, Kamu nggak Gusti. ada, Gusti. Cangkirnya aja lihat. Ayo, silakan diminum. Iya. Iya. Mau ngambilin takir saya. Iya. Iya, ini takir saya. Gusti minum apa? Puasa. Ini saya minum ini. Saya minum apa semua ada Ya minum. udah. Enak sekali. Segar. Aku merasa sangat segar. Kan dari tadi kita yang ngomong terus, Imajinasi. jadi harus Iya, iya. minum. Oke, Iya, serius iya, ini durasinya pendek ini. Iya, ayo dong. Kalian ngomong terus, sementara yang tamu nggak dikasih kesempatan ngomong. Gimana? Ini acara apa? Maaf, sebenarnya Pak. nih? Ibu aja deh, Bu. Ibu yang ngomong lah, Bu. Ayah aja. Ayah kan Oke, lebih jadi pintar sebenarnya Andy kan. Kamu jadi lebih pintar ngomong. Kami memang sempat punya keinginan punya anak perempuan. Iya. Ya. Oke. Jadi kami kan anak pertama laki, anak kedua laki. Terus kami mencoba anak perempuan, tapi ya Tuhan tidak kasih. Lahirlah Marlo yang tidak diharapkan itu. Iya. Jadi dia lahir itu karena Tunggu, sabar. Nggak diharapkan perempuan. ya. Gitu. Jadi kami Mengharapkan menginginkan anak. kami Anak. menginginkan perempuan, bukan mengharapkan Marlo. Marlo, Gitu. iya. Jadi dia lahir itu ya, dia lahir dari kamu atau bukan? Enak aja. Masih ada buktinya. Dia Oke. satu-satunya yang disesarkan. Oh, satu-satu Oke. di sesar. Terakhir, anak terakhir. Anak terakhir. Jadi bedanya sama kakaknya itu kan 6 tahun. Oke. Tapi kalau mau ditanya apakah anak seperti yang 3 ini yang kami harapkan, harus jujur iya. Kenapa? Karena kami melihat bahwa pertama mereka ini sampai hari ini jauh dari narkoba. Kecuali mereka bohong ya, tapi karena kami mengenal dia. Kemudian sampai detik ini masih menghormati orang tua, walaupun usia mereka sudah dewasa. Kemudian bukan orang tuanya saja, tapi setiap orang yang sudah lebih tua, mereka sangat santun, sangat hormat. Memang beda dengan podcast mereka itu ya. Jadi kami kadang-kadang ngelus dada. Iya. Kalau kami- di podcast kan kelihatannya gagah gitu, padahal di depan kita mah Gagah apa sih podcast gue itu? ngatain orang gitu-gitu. Oh, berani, Gagah. sembarangan. Iya, ngomong. Iya, justru Gus itu malah penasaran. sudah cukup jangan. Loh, gini, persoalan kalian berdua jangan diungkapkan di sini. Ya. Baru mulai. Enggak, dia menikmati betul. Kayaknya maksudnya mengkritisi mereka. Iya. Enggak, justru aku mau tanya kalau misalkan kan Marlo sama Marco kan ngomong suka kasar apa segala macam. Iya. Oh, Kamu sama makanya tante gimana? Nggak boleh. Gitu. nggak boleh. Nggak, Makanya mereka nggak boleh itu nonton podcast gue. nggak pernah nonton. Dia udah mau nyaris di blok karena terlalu banyak komentar. Saya di blok Oh, sudah? nyaris. Sampai sekarang? Di blok. Udah. Kalau Marlo, saya
Udah di unblock Ini kok. istriku, Iya, Marlo. iya, ibuku juga. Iya, tapi jangan diblok gitu dong. Jadi saya tahu sesuatu Tapi itu memang pasti dari cocok kalau teman-teman. diblok ya. Iya. Karena ibu terlalu banyak komentar. Bu. Memang. Lu Memang komentarnya. Enggak, ibu tuh nggak pernah diblok dari YouTube, dari story gua. Sempat gua mute. kenapa? Kenapa? Apa aja dikomentarin, Gus? Buka. Misalnya lagi foto nih sama teman-teman gitu, lagi nongkrong misalkan habis makan sate, pulang mabok-mabokan ya. Enggak. Itu fitnah. Itu istriku lah, hati-hati ya. Oh iya, sorry. Tapi apa Ibuku. betul begitu? Gini, terlalu banyak komentar karena dia misalnya kan biasa di podcastnya ngomongnya sesuatu yang kasar gitu ya. Kasar dalam tanda petik gitu. Ada A, ada T gitu tuh, titik-titik itu. Aku bilang, kamu nggak pernah diajarin ibu ngomong seperti itu. Dulu ngomong begitu aja dikasih cabe. Waduh. Sekarang malah Rawit Bu, mintanya. melanggar HAM itu, Bu. Jangan diungkapkan di sini. Kita nanti Gitu dikritik ya, kalau sebagai orang. Kaseto, kamu dari kecil dibully. Kayaknya kalau kasih ngeliat itu kayak ya nggak apa-apa sih. Iya, benar juga. Ya nggak apa-apa, lanjut handstand. Kaseto kan suka handstand. Iya betul. Iya tapi gitu, nggak pernah gue diajarin kayak gitu. Dimarahin gue kalau ngomong kayak gitu. Kalau Om Andi dan Tante sebagai orang tua menganut pola asuh yang seperti apa? Asik. Ya, tadi sebenarnya udah di-spill dikit ya. Betul. Pertama, kami ini selalu ingin agar hubungan ibu atau orang tua dan anak itu hubungan persahabatan. Jadi kami ingin anak-anak adalah sahabat. Jadi pendekatannya bukan orang tua yang bilang kamu harus begini, kamu harus begitu, enggak. Pertama, kami memperlakukan mereka sebagai teman. Ya. Tentu ada batasan-batasan di mana mereka Betul. nggak boleh kurang ajar juga. Ya. Jadi kami tuh relax saja. Nah, dengan demikian anak-anak juga enak. Jadi bisa cerita apa aja. Nah, misalnya, ini urusan patah hati lagi. Misalnya, Tunggu, pola asuhnya dalam judulnya demokratis. Gitu. iya, bersahabat dan Gitu. demokratis. Salah kata kita jauh. Iya. Maksudnya dowo, panjang, tapi itu maksudnya. Oh ya Gitu. oke. Iya, demokratis itu membuat anak-anak boleh bicara apa aja, mengkritisi orang tua. Itu baru poin pertama, Bu. Oke. Ini, iya. Iya. Ini maaf ya, kami belum briefing di belakang, di hutan tadi kami. Iya. Nggak Soalnya dari sempet. mall, jadi kita ngobrolnya tadi Iya. belum sempet. Oh, di hutan atau dari mall sih tadi? Dari Iya mall, tadi kan satu kita- hutan satu mall. Ini Nggak emang mallnya hutan. Iya betul. Iya. Nah, Namanya konsep mallnya itu karena ya lingkungan jadi hutan. Oh Iya, iya, mall-mall tropis ya. Iya. Ini ngomongin apa Nggak, ya? mall, ngomongin Oh, mall. mall. Oke. Jadi Pola asuh. pola asuh seperti itu yang kami terapkan dalam keluarga. Ya. Sehingga lihat Marlo ya datang terus kemudian ada masalah apa dia ceritakan, karena gini, banyak orang tua yang mencoba menjaga jarak agar berwibawa, akibatnya ketika anaknya terjerat narkoba, itu adalah orang tua yang paling terakhir tahu bahwa anaknya terjerat narkoba, sementara tetangga, teman-teman, keluarga yang lain-lain udah tahu. Nah, jadi kalau bisa kamilah orang pertama yang tahu permasalahan anak-anak ketika mereka menghadapi masalah. Oke. Nah, kami kan menempatkan diri sebagai supporting unit. Jadi kalau ada anak-anak bermasalah dan kami tahu cepat, nah, kami coba memecahkan masalah, membantu memecahkan masalah mereka. Oh. Nah, hal seperti itu. Dan saking dekatnya kami, ya, itu bercanda dia kalau ketemu saya, gimana bro, gitu kan, perutnya makin gendut aja nih, gitu kan. Kami nggak tersinggung, cuma jengkel aja. Oh. Nah, Sorry, Bu. ada waktu Marlo mau ujian, aku bilang, Marlo, kamu harus dapat nilai terbaik. Kalau sampai nilai mau jelek, jangan panggil aku ayahmu. Wah, pulang-pulang aku tanya, gimana Marlo? Payah nih bro. Dia nggak bukan manggil ayah. aku ayahnya. Bro, manggilnya. Panggilnya bro, beneran kan sampai jangan panggil sekarang. ayahku. Manggilnya bro. Itu Guyonan bapak-bapak WA itu. Iya. ya itulah kemampuan saya sebatas itu. Iya ampun. Iya. Tapi justru aku pengen mempertanyakan Om dan Tante tentang kesiapan jauh sebelum punya anak. Itu kan biasanya segala sesuatu harus di-prepare, karena ini juga pertanyaanku personal sih, karena kan aku juga insya Allah mau menikah segala macam. Jadi aku Tunggu juga dulu, waktu kamu lahir dulu nggak dipersiapkan ya? jadi aku waktu itu di download Om. Iya, aku dalam bentuk zip
Dikompres. File. Iya, kompres des Gusti. Iya langsung. Iya. Iya, kayak gitu. Mulai paham kita kenapa Iya. begini ya hasilnya. Kalau download kan ada yang korup ya kadang-kadang. Iya. Nah, aku di-download 3 kali. Iya, itu paling susah banget. Iya. Makanya mengade. Sinyalnya buruk waktu Sinyalnya itu ya. buruk, Mas. Guys. Sabar, jangan ke pertanyaan selanjutnya. Tadi gue mau konfirmasi. Oh iya, apa. Bener, jadi keluarga gue lumayan musyawarah ya. Makanya dibesarkannya itu dengan respect, bukan dengan ketakutan. Oke. Itu dua hal berbeda kan. Betul. Karena kayaknya kalau gue takut, jadinya gue malah nggak mau ngasih tahu apa-apa. Tapi kalau gue respect, malah gue pengennya ngobrol sama mereka. Iya. Ada masalah. Yang pertama tahu mereka pasti. Iya. Oh, iya. Termasuk mengambil keputusan-keputusan besar Mhm. itu mereka biasanya datang duluan. Iya. Ambil contoh lah yang ekstrim. Marlo nggak happy di sekolahnya yang lama karena sekolah yang lama ini sekolah internasional yang melihat kecerdasan itu dari satu perspektif, Akademis. yaitu kalau dia bisa matematika waktu itu ya. Ya. Sementara Marlo kan orangnya suka bikin film. Waktu di sekolah dulu masih SMA ya. SMP. SMP SMP bahkan. ini udah bikin YouTube. Nah, terus saya bilang, aku nggak cocok sekolah di sini. Kaget kami berdua. Ini Iya. kan masih kecil dia. Iya. Nggak cocoknya kenapa? Mereka tidak menghargai orang-orang yang punya kreativitas. Ya walaupun kami kadang-kadang garu-garu kepala, kreativitas dia adalah pada saat istirahat sekolah, bangku-bangku diminggirin terus mereka bikin syuting ini. Dalam hati kami ya kalau kami gurunya marah juga gitu lah. Iya, Tapi betul. dia nggak happy karena anak-anak yang dipuja-puja, dipuji-puji adalah mereka yang Akademisnya, scientific ya, artinya kuat di dalam matematika misalnya. Terus dia minta keluar. Kami bilang oke, bikin presentasi kenapa kamu harus keluar. Jadi kami bilang oke, kalau kamu nggak happy, presentasi kenapa kamu harus keluar dari sekolah itu. Dia mempersiapkan. Nah, dia datang dengan penjelasan di komputernya. Dia bilang jadi gini, kenapa aku nggak happy gini. Akhirnya kami bilang oke, kalau gitu kamu boleh pindah. Walaupun dia bilang sedih juga, Iya, tapi iya. kami kasih izin, bukan pindah ya. Bertahan 4 tahun tuh di sekolah akademisi itu. Oh iya. Ini SMP atau SMP sampai SMA. Saya SMA sampai SMA. Dan PPT-nya 2 kali ya. Iya, pertama kami tolak. Ibunya bilang pokoknya kita tolak dulu lah, karena dia nggak siap. Tapi kemudian datang dengan kedua kalinya udah diperbaiki. Akhirnya kita mengalah dan dia homeschooling ya. Oh, akhirnya homeschooling. Dan Oh, waktu itu belum musim, jadi kami sedih, takut, Homeschooling agak itu apa? grogi juga. Homeschooling itu sama dengan nggak sekolah sebenarnya. Iya, betul. Tapi di antara homeschooling itu dia harus menghasilkan sesuatu. Misalnya dia pernah belajar DJ, pernah belajar macam-macam lah dia Oke. lesnya. Dan semuanya bekerjanya sekarang kayak gitu. Iya betul. Iya kan. Dan mendahului waktu kuliah- zamannya lah. Iya. Waktu kuliah balik lagi gue memberikan presentasi. Oh, Kenapa saya harus berhenti kuliah? 2 kali jadinya. Kacau. Nggak cocok emang akademis tuh gue kayak Maksudnya nggak cocok, bosan sama pelajarannya atau? enggak, sebenarnya pelajarannya tuh menyenangkan ya menurut saya ya. Iya. Tapi kebanyakan pengajar di Indonesia terutama itu Iya. menyepelekan anak bangsa. Oh itu betul, saya setuju. Iya kan? Saya setuju. Kalian silakan ngobrol, kami minum-minum dulu karena masih banyak urusan keluarga yang kami harus selesaikan juga. Kan saya keluarga juga, Pak. Bapak saya kan keluarga Bapak juga. Oh iya ya. Ikut sana boleh, Pak? Mewakili keluarga. Dia ngobrol sendirian sama temen-temen nih. Gitu. Jadi gue kayak nggak suka dengan konsep di dalam ruangan belajar kalau yang bener tuh cuman A gitu. Misalkan cara marketing gitu atau belajar apa sih aku dulu kuliah? Lupa gue juga. Iya, oke. Gitu. Jadi gue ngerasa kayak nggak cocok deh gue. Oke. Nggak mungkin karena Marlo ini kan sudah mulai aktif. Waktu itu kan dia sudah punya atau ikut di dalam proses pembuatan film series di salah satu televisi. Iya. Kemudian dia ikut berbagai kegiatan-kegiatan yang ada konteksnya dengan pelajaran yang diajarkan di Iya. kampus. Nah, yang ngajar itu mungkin tidak punya pengalaman karena bukan praktisi, dia teori aja. Iya, Jadi iya. teori-teori yang membosankan karena dalam prakteknya mungkin udah berbeda. Om juga pernah ngalamin gitu. Om juga udah jadi wartawan, disuruh sekolah lagi sama tante. Wah, betapa
tante ini berkuasa penuh atas om ya. Betul. Iya. Jadi dipaksa oleh tante untuk kuliah lagi. Nah, waktu masuk kuliah terlalu banyak teori yang sebenarnya udah jauh daripada kondisi di lapangan. Iya, betul. Jadi betul. membosankan mendengarkan anak-anak atau orang-orang yang mengajar yang tidak tahu prakteknya seperti apa. Nah, itu bahayanya kalau kita kerja di satu bidang yang kemudian diajarkan di kampus yang menggunakan semua teori-teori lama usang. Betul. Yang dimana dosennya tidak praktek. Jadi ini sebenarnya tantangan buat para dosen. Bagaimana mengaktualisasi diri mereka. Betul. Karena kalau mereka hanya belajar dari diktat, tidak turun ke lapangan, tidak praktek. Kalau mereka tidak turun di lapangan, tidak praktek, maka mereka akan tertinggal dari mahasiswanya. Dan sekarang yang menarik juga di daerah, karena Om sekarang tinggal di daerah, bahwa banyak dosen yang tidak mengembangkan dirinya. Padahal anak-anak mahasiswanya itu punya gadget dengan akses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang sangat luas. Jadi banyak jurnal-jurnal baru yang mereka baca, buku-buku baru yang mereka baca, yang tidak dibaca oleh dosennya. Akibatnya ketika dosen yang ngajar, mahasiswanya bilang, Bu, Pak, ada teori baru yang sekarang berkembang. Atau ada satu temuan baru. Nah, itu udah gelagapan. Jadi kalau dosennya ketinggalan, mahasiswanya lebih pintar karena akses ilmu pengetahuan kan nggak cuma dari dosen sekarang. Maka itu membuat mahasiswa banyak yang bosan atau merasa tidak penting lagi kuliah. Ini berbahaya. Nah, ngomongin pendidikan, karena kekecewaanku, aku kuliah lagi S2-nya pada umur di atas 60. For your info aja. Jadi Karena kami punya PAUD. Jadi karena itu aku mikirnya gini, aku mau nunjukin ke anak-anakku bahwa umur itu nggak ada batasan umur, sekolah itu nggak ada batasan umur. Ini yang akan gue tiru. Aku akan S1 umur 48. Aku juga akan S1 pada umur 78. Iya kan? Menurut aku ini muluk-muluk. Iya. Seperti ini. Karena gue ngikutin jalan ayah gue aja. Ayah aja nggak S1 boleh. Aduh. Gitu. Gitu. Waduh. Nah, argumentasi itu ketika gue berikan, ayah gue bilang ibumu. Gitu. Kenapa tidak mencontoh ibu kamu? Tapi begini ya. Memang Om ini kan nggak sempat S1, drop out lah. Baru dulu 3 tahun kuliah. 4 tahun ya. Tapi yang harus dicatat, bukan berarti kalau nggak sekolah pasti sukses, bukan. Betul. Harus sekolah setinggi-tingginya. Betul. Orang-orang tertentu aja yang kebetulan oleh karena situasi, kondisi, keadaan atau dirinya sendiri yang walaupun tidak tamat sekolah tapi bisa mencapai atau mewujudkan mimpinya. Jadi jangan atau bukan berarti wah itu si itu lulusan SD, si itu lulusan STM, si itu lulusan ini toh sukses. Enggak benar. Itu hanya prosentasenya kecil. Jadi harus tetap kuliah, harus tetap belajar sebanyak-banyaknya untuk bisa membuka peluang agar lebih sukses. Dan dia juga dapat beasiswa, walaupun cuma nggak dapat itu, tapi dia ada Om Andi itu dapat beasiswa yang diberi kesempatan sekolah di luar negeri gitu. Tapi nggak ada ijazah S1-nya gitu loh. Tapi short course misalnya. Atau mungkin bisa jual ijazah. Nanti kita atur ya. Jangan. Ijazah itu tidak diperjualbelikan. Namun you earn it. Ayo kuliah lagi. Kuliah. Harusnya kalau ada sponsor kuliah. Gitu. Nggak boleh juga. Yang nggak lulus nggak boleh sok. Jangan. Ya, silakan Gusti aja. Tapi aku juga DO. Waduh. Oke, berarti tapi karena sama. Kalau gitu itu tolong diedit aja semua. Diedit aja semua itu tadi. Tapi aku juga bertekad untuk tetap S1 dan bahkan sampai S3. Iya. Gitu. Iya. Berapun umurnya. Betul. Setuju aku. Aku juga setuju. Ada waktu di mana kita bekerja dulu, kita sekolah bekerja lagi. dulu. Itu saya juga setelah pensiun kan baru kuliah lagi. Iya. Gitu. Ambil S2. Kan pendidikan itu nggak Karena mandang begini, umur. kenapa ibu tertarik untuk sekolah lagi? Kami punya PAUD, kemudian waktu itu masuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan waktu itu terpaksa ditolak karena tidak ada expert di sekolah kami dulu. Terus dia mulai belajar NLP. Nah, terus kemudian sekolah yang khusus anak-anak untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Terus kemudian dia tertantang, kenapa nggak aku melanjutkan pendidikan untuk ambil S2 di PAUD untuk
bidang PAUD. Jadi Bu S2-nya tuh apa? PAUD. S1-nya PAUD. Pendidikan anak usia dini bagi Pendidikan yang anak belum usia tahu. dini. Gitu. Dan kami punya satu untuk masyarakat yang kurang mampu, satu yang memang bayar normal untuk cross subsidi. Iya, subsidi silang ya. Ya, Karena betul, kami betul. punya banyak kegiatan sosial kemanusiaan di belakang layar. Super sekali. Super sekali. Lagi-lagi pecutan untuk para insan dan pendidik Indonesia ya. Nah itu nggak ada pertanyaan seperti Ya itu. nggak harus sama di semua di ini. Ini juga dari tadi ini aja. Gimana membagi peran? Gimana membagi peran? Membagi peran. Gimana mau bagi peran? Gimana mau bagi Iya, peran? tadi jelasin nih bagi peran. Bagi perannya gimana? Saya Ya, udah sampai apal nih. Setiap Sabtu Minggu Oh, harus cukup. ngomong. Saya Sabar. Minum dulu. jangan saya Jangan lagi. saya puasa. Canda. Ya udah lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Dua kata lucu deh buat Gusti. Enggak. Ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya Om. Terus cara Om dan Tante melakukan komunikasi yang sehat ketika ada perbedaan pendapat kayak tadi, Iya. kan sempat bikin sedih apa segala Sedih ya macam. pasti. Nah ini sekaligus menjawab pertanyaan Gusti yang tadi, apa yang harus direncanakan Ya, betul. sebelum memasuki mahligai rumah tangga, begitu kan? Mahligai rumah tangga betul sekali. Iya. Kata-katanya mahligai Iya, mahligai zaman ya. dulu banget. Ya, supaya jadi Nanti silakan googling apa arti Apa mahligai. Iya, mahligai gitu Iya, ya. iya. Jadi begini Gusti, bagusnya Om dan Tante ini berantemnya itu pada saat pacaran. Oh, Kami mendiskusikan mengenai kalau kami menikah, bagaimana cara mengatur keuangan. Siapa yang pegang uangnya, bagaimana caranya. Karena perkawinan di Indonesia itu adalah perkawinan bukan cuma antar figur-figur yang menikah ini, betul. tapi sudah ada di belakangnya Keluarga keluarga-keluarga. Betul. Jadi soal pengelolaan keuangan misalnya, kami sepakat tidak ada dusta di antara kami. Oke. Jadi gaji saya Ya. kasih ke tante Mengelola. sepenuhnya Hmm. untuk dikelola. Yang saya sesali hari ini. Dan dia Oh. cuma dikasih uang saku untuk sebulan itu. Misalnya bensin, makan. Mau nraktir cewek kayaknya kurang karena pas kan. Sudah kita habis. hitung. Sudah habis, Iya. Kita hitung kan. Betul, betul. Jadi itu betul, yang membuat kami rukun sampai hari ini. Karena peluang untuk nakal nggak ada. Iya, iya, Eh, iya. ini di-cut ya. Ini bukan apa-apa. Ini acara bagus-bagus. Kamu nanyanya gimana? Kamu nih Gusti. Aku Jangan memancing sesuatu yang enggak Terus, aku nasihat. lanjut. Ya. enggak, aku dari tadi begini. Diam doang salah. Emang harus ada kambing hitam di sini. Iya. Memang Kamu harus pakai ada. baju hitam sih. Pakai baju hitam kan. Aku rela kok. Iya. Jadi gini, ya pengelolaan keuangan kami udah selesai. Jadi berantemnya waktu awal-awal. Jadi kami sepakat, kami punya namanya APBN. APBN itu uang yang kami kumpulkan bersama, kemudian diturunkan menjadi APBD, ya. Anggaran belanja, apa artinya? Per bulan APBN? nih gitu ya. Iya, jadi dia punya uang saku, aku punya uang APBD saku. anggaran Iya. per bulan nih. Iya, Per bulan belanja untuk Kalau masing-masing. istilahnya pemerintah gitu. Enggak, ini APBN-nya, kemudian APBD-nya dia dapat uang saku, saya dapat uang saku. Jadi kita atur sama-sama besar, oke? Dan itu dipakai untuk apa aja tidak perlu dipersoalkan. Oke. Uang saku. Ini mau dipakai untuk ayam, mau pakai untuk apa aja tidak dipersoalkan, tidak dicari tahu. Kenapa? Kadang-kadang kita perlu bantu keluarga. Nah, kalau ada keluarga yang pinjam, masing-masing harus tahu. Oh, ada keluarga kita yang pinjam uang, membutuhkan uang misalnya. Atau oh, aku mau bantu si A, bantu si B. Itu selalu transparan. Kalau bisa, bahkan kalau keluarga Om Andi yang perlu bantuan, Om Andi Aku yang suruh kasih, langsung minta sama ibu. Keluarga oke. ibu minta bantuan ke ayah. Supaya, oh berarti tidak ada rahasia. Nggak ada Semua rahasia. sama-sama tahu. Jadi keuangan itu sumber konflik. Jadi bereskan dulu itu. Kalau aturannya udah benar, semua transparan, kemungkinan berantemnya pada saat pernikahan itu sangat berkurang. Oh, oke. Kemudian kami sudah Cara membiasakan mendidik. diri, kalau ada yang marah, yang satu sebaiknya ngalah dulu. Ya. Karena kami punya rules, punya aturan, jangan berteriak di rumah kalau tidak ada kebakaran. Ngerti artinya ya? Mengerti. Apa artinya itu? Koyong ini copong. Oh, Metro Singwan. Iya betul. Ya, betul, itulah betul, ya. betul, Jadi betul. antara lain begitu. Jadi nggak usah dari mendidik. teriak-teriak di rumah, ngomong baik-baik, komunikasikan. Jadi Termasuk Marlo ya. jangan juga menyimpan perasaan kesal sampai
esok pagi. Jadi sebelum kita tidur malam, kalau bisa, aku nggak suka tadi kamu begini-begini. Aku merasa tersakiti misalnya. Aku merasa nggak nyaman kamu begini begitu. Aku marah dan seterusnya. Ya kita selesaikan. Habis itu kalau tidurlah dengan lelap. Nah, jadi jangan memendam perasaan berlama-lama. Ungkapkan perasaanmu pada pasanganmu. Iya. Nah, jadi komunikasi itu sampai hari ini kami berkomunikasi. Kalau ya namanya manusia, kadang-kadang om nadanya tinggi, dia diam aja mendengarkan. Atau tante lagi tinggi, om mendengarkan. Tapi setelah semua tenang, baru kita diskusikan. Ya, kalau mereka sama-sama tinggi, gue yang mendengarkan. Iya. Lagi makan Pernah kan? Tapi berantem. enggak, tapi tanya Marlo, coba pernah nggak dia tahu kami berantem? Udah selesai gitu loh. Bahwa ada ya pernak-pernik dalam kehidupan itu kalau terlalu datar, terlalu ini nggak menarik. Ya ada perbedaan-perbedaan. Kayaknya kalau berantem besar udah enggak sih. Sekarang paling Palupi, iya, Oh enggak. Bahasa sampai agak-agak smackdown ada. Ibu tiba-tiba keluar pakai baju judo ada. Oh iya. Untuk foto. Tapi ini ada cerita lucu sebenarnya, Gus. Nggak tahu ya, ini kayak ayah ibu harus, sebenarnya ini lucu banget dan harus diceritakan menurut gua. Ya. Tapi ayah kayak harus ceritain soal uang saku yang ibu berikan deh. Oh. Ini tuh gua sama kakak-kakak gua itu kita ketawa sampai perutnya sakit karena ibu emang dasar tuh emang pelit aja. Oke. Ayah cerita. Enggak, pelit itu konotasinya harus dilihat dari perspektif positif. Positif. Karena memang aku ini orangnya royal. Oke. Kasih, dia bilang enggak. Ada waktunya kita kasih, ada waktunya tidak. Misalnya sekolah PAUD kami, aku bilang gratisin. Oh tidak, harus bayar supaya mereka respect, mereka hormat, mereka mau datang karena mereka bayar walaupun murah. 15.000 misalnya sebulan. Ya. Karena sebenarnya itu tujuannya membantu masyarakat di satu tempat di mana kehidupan mereka sebenarnya di bawah garis kemiskinan lah kira-kira rata-rata ya. Sekarang enggak. Sekarang sudah mulai meningkat bagus. Nah, sehingga kami bagi peran. Dia yang menjaga, kan Menteri Keuangannya jadi agak ketat. Saya cenderung agak royal. Nah, dengan demikian kami bisa punya semua apa yang ada sekarang aset-aset karena pengelolaan keuangan yang baik. Betul. Jadi pelit itu berbeda. Cuma memang ada resiko-resiko yang harus kita perhatikan. Betul. Ketika kita kasih semua uang ke istri, istri kan ngasih ATM, APBN, APBD-nya. Betul. Nah, kebetulan buku banknya aku yang pegang, ATM-nya aku yang pegang. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan transferan jalan. Betul. Setiap bulan dicatain katakanlah 10.000. Ya. Nah, Om ini kan 10.000, uangku segini. Kadang-kadang belanja gini, oke? Nah, kadang-kadang kan nggak belanja apa-apa dalam satu bulan itu. Ya. Terus Om cek saldonya kok mandek. Seperti ini layar ini mandek ini. Ya. Nah, kok mandek gitu. Aku tanya, kok bulan ini nggak ditransfer? Kan masih banyak. Aku lihat kamu nggak pakai. Jadi penyesalannya adalah kalau kita nggak belanja nggak ditransfer. Jatah kita nggak dikasih karena uang kita banyak kan tabung. Aku bilang, aku itu nabung berarti. Jadi ayah tuh waktu itu mau beli barang. Tunggu. Gusti, ini kisah sedih, kenapa kamu tertawa? Iya, kamu kenapa tertawa? Saya tertawa dan menangis dalam hati. Kena pinter kan? Kamu pasti bangga kan punya ibu yang pinter kan? Saya bangga dan prihatin secara bersamaan. Jadi, ini silakan kamu pertimbangkan bagaimana cara pengelolaan keuanganmu bersama istrimu nanti. Setelah mendengarkan keluh kesah dari orang-orang yang terzolimi. Aduh, itu menurut gue ibu emang sih, ibu top. Iya. Tapi anak-anak sering manipulatif. Gimana tuh manipulatif? Kalau ibunya lagi keluar negeri, mereka datang. Ayah, ayo dong bagi duit dong. Aku bilang, loh, kan bukannya kalian ditinggal dikasih uang saku sama ibu selama ibu pergi. Alah, ibu ngasihnya sedikit kurang nih, kita udah miskin nih. Jadi bagi dong. Ayahnya dengan gagah ambil dompet. Oke. Buka, kita sama-sama miskin. Jadi 4 laki-laki. Dia pikir ayahnya juga dapat uang apa?
kita sama-sama miskin. Iya. Nah, tapi anak-anak udah setelah dewasa anak-anak pintar. Dia bilang, ayah, kan dompet boleh kosong, tapi itu lihat Kartu kredit ada. Akhirnya kami belanja nih. Jadi kan aku kasihan anak-anak kan menderita nih. Belanja lah anak-anak, wah mumpung dibayarin, beli ini beli Pamer itu. lagi tasnya, wow macam-macam, beli Kami sepatu. foto kan, Iya. baru belanja. Wah di sana gempa bumi terjadi. Bum, 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 bum. Andi Loya, kamu dibohongin sama anak-anakmu. Aku udah tinggalin duit banyak itu. Mereka ini bener. Tapi memang ayah tuh gampang dimanipulasi. Ayah tuh nggak tahu ya, mungkin ada soft spot untuk anak-anak laki-lakinya. Pengennya Oke. kayak, ini tuh anak-anak gue harus gue manjakan. Yang beliau tidak tahu, ibu kita sudah sangat memanjakan kita. Ibu pergi keluar, kita ditinggalin uang kayak buat seminggu 2 minggu gitu lah. Banyak uangnya. Suatu saat kita mikir, pergi kali ya sama ayah kali ya. Oke. Ajak ngopi kali ya. Ya, Ngopi di oke. Ratu Plaza. Pulang-pulang semua punya PS. Punya PS, punya Nintendo Switch, punya Zaman PSP kecil ya. zaman kecil tuh. Iya. Iya, Pak. Sepatu dan apa. Sepatu. Gini, Sepatu. mungkin gampang dimanipulasi karena apa? Karena ayah punya pengalaman pahit masa Betul, kecil. betul. Minta mau beli ini nggak bisa, Betul. kepengen ini nggak bisa, kepengen itu nggak bisa. Jadi begitu anak-anaknya sekarang minta ini itu, ya dulu aku nggak bisa beli, sekarang masa iya untuk anak-anakku tidak? Gitu. Walaupun itu mungkin salah juga. Iya, betul. Betul, Nah, betul. kenapa ibu keluar negeri sendiri? Maksudnya bukan sama anak-anak, karena aku kan ngurusin anak-anak kanker. Jadi konferensinya kebetulan kami itu ikut International Childhood Cancer gitu ya. Jadi kalau misalnya konferensinya misalnya di Boston, kadang-kadang Ya. ini kemana aja gitu. Jadi anak-anak ini, Belanda paling sering. jadi anak-anak ini kesempatan gitu. Kalau ibunya nggak keluar negeri sendiri, suka ditanyain kok nggak ikut konferensi gitu. Gitu, pengennya, Bu kemarin itu aku lihat ini tante ini kesana, ibu nggak ada plan gitu. Oh, mempertanyakan dinas terus ya. Iya. Iya, Agar di situ, Andi Noya lengah ini. Ada lagi lengah ini. Pertahanan ini agak Pertahanan nih udah mulai goyah nih. Iya, dia Lucu memang banget. suka gampang klepek-klepek gitu kalau anaknya. Iya, Ayah iya. ganteng, aduh ayahnya ganteng banget nih. Iya, 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 Ayah iya, kan iya. baik. Udah klepek. Kalau hal normal kita biasa, ayah nih tambah gendut Kalau kita lagi butuh duit, kurusan ya. Itu. Kurus, Iya, iya, ngomong iya, kurus iya, aja iya. kasih cepet Tapi langsung. enggak, Iya, iya. kan kamu ngomong sama ayah harusnya gitu. Tapi kenapa kamu lihat Gusti? Sorry ya Gus. Aku nggak ada duit. Oh nggak ada duit. Jangan bilang aku gendut atau kurusan deh. Oh iya iya. Saya bukan ayah kamu. Tapi kopi aku beliin oke. Oke, nggak apa-apa ya. Kopi Kopi oke. enggak ya, makasih. Aku mampu. Aku cuma butuh kopi emang. Iya. Iya. Ya masa seperti yang terakhir sih Gus. Ya ampun. Lagi menikmati Padahal aku family vacation. jujur, karena kan aku kan untuk aku yang keluarganya kurang lengkap, aku ngerasa ini keluarga aku. Aku ngerasa kayak Udah kita bawa pulang happy aja. banget. Aku happy banget bisa ngobrol kayak gini. Kita bawa pulang aja kan di Kita rumah ajak udah aja, kosong nggak ya. kosong, iya. Gak ada yang jaga rumah sekarang. Kamu ikut Loh. aku di Purwokerto Loh. aja. Atau aku digaji aja kalau jaga Iya, jangan Iya. usah diangkat jadi anak ya. Iya, itu juga udah ngerasa kok jadi Per bulan nggak apa-apa kok. nggak apa-apa, udah nggak usah APBN, begaji. Mendingan langsung gaji. Oke nih, pesan terakhir atau petuah Ya, ke anak-anak kalau nanti aku atau kakak-kakak udah betul. berkeluarga. Iya, iya. Oh, nasihat untuk Gusti juga berarti. Betul, Oh iya, dia yang betul, paling betul. dekat mau nikah. Iya, aku getol sekali untuk Oke. nikah. Minggu depan. Yang Amin. pertama, banyak anak muda yang ketika menikah hanya melihat satu perspektif dari pasangannya, yaitu yang positif aja, ya. Dan kemudian menyesal ketika menikah dan mengetahui kekurangan-kekurangan dari pasangannya. Jadi nasihatnya adalah memang kita juga harus menyiapkan diri kita bahwa pasangan kita pasti yang terbaik menurut ukuran kita, tapi setiap orang pasti punya kelemahan, punya kekurangan. Jadi ketika kita sudah mulai sepakat bersatu dalam mahligai Rame-rame. Keluarga. Banyak yang keluarga. Liga rame-rame. Liga rame-rame. Maligai. Gusti, rumah berarti kamu nggak tangga. menyimak dari tadi ya? Aku lupa balik tadi apa ya tadi? Maligai rumah Aku ingatnya tangga. balik gaya rame-rame lagi. Ingatnya lirik lagu. Iya. Untuk menjadi keluarga yang handai taulan ya. Iya. Nah, ketika dua insan dengan latar belakang yang berbeda, budaya, suku, mungkin agama, ya,
dan pendidikan dan nilai-nilai bertemu, itu harusnya masing-masing sudah mau atau sudah siap menerima perbedaan-perbedaan. Tidak harus satu orang merasa harus dominan dan kamu harus menjadi aku, gitu loh. Enggak, masing-masing orang punya karakter, punya prinsip, punya nilai dan seterusnya. Jadi ketika bertemu udah mulai ada kompromi-kompromi. Aku tahu kamu hebat di sini, tapi kamu punya kelemahan di sini. Kamu tidak secantik impianku dulu, tapi kamu cantik di mataku misalnya, atau ganteng di mataku. Jadi sudah, ketika sepakat ya kita terima kekurangan-kekurangannya. Tante dan Om ini kan misalnya ada kebiasaan-kebiasaan yang dulu kami persoalkan awal-awal. Misalnya hal-hal kecil tapi jadi besar karena dipersoalkan. Kenapa? Kalau Tante biasanya apa? Yang jengkel sama Ayah apa? Aku jengkel sama Ayah itu kalau dia kan nggak bisa nutup, misalnya habis habis sikat gigi nggak ditutup, buka laci Bukan nggak biasa ditutup. Jadi cowok tuh biasanya kan gitu ya. Buka lemari suka lupa nutup, gitu betul, kan. Kalau dia kan orang PAM, ya, urusan air dia di rumah. Kalau ini nyalain air, aku yang ini. Kalau aku sikat gigi kan kadang-kadang kerannya masih nyala, dia bilang matikan, kan buang-buang air. Bukan buang air begini ya. Iya. Tapi air ini kan ya kita hemat, planet kita kan sekarang kekurangan air. Jadi jangan buang-buang air percuma. Jadi matikan dulu sikat gigi, nanti nyalain waktu dibutuhkan. Aku suka lupa itu. Nah, dia menganggap aku orang PLN. Dia ini karena penakut, jadi lampu di rumah kadang-kadang dinyalain semuanya. Aku yang bagian jengkel mati-matiin. Dulu kita bilang, kamu kenapa nggak bisa matiin lampu? Kamu kenapa gini? Akhirnya kita bilang, udah, ini persoalan kecil, jangan sampai membuat mengganggu perasaan kita. Jadi kalau dia lupa matiin lampu, aku matiin. Aku lupa nutup lemari, dia nutup. Selesai, nggak ada masalah. Gitu. Jadi jangan don't sweat small things. Iya, jangan mempersoalkan hal-hal kecil dalam hidup kita. Iya. Karena terlalu berharga, waktu kita ini terlalu singkat. Kita nggak tahu nih Tuhan akan memanggil kita kapan. Ya. Jadi jangan berpikir kita akan bisa tua bersama, kita akan hidup selama-lamanya, belum tentu. Jadi mumpung kita masih bersama-sama, bahagiakanlah pasanganmu. Luar biasa. Kita lanjutkan segmen berikutnya dengan nasihat perkawinan. Boleh. Budgetnya kurang. Oh, budgetnya kurang. Oh, jangan dulu. Yang mahal yang ini. Yang itu mah free gak apa-apa. Iya. Ini host terkenal. 20 tahun memandu satu acara yang Bang Tukul. Hostnya botak itu. Bang Tukul. Bukan. Oh, jangan mau nyebut itu nggak jadi. Jangan. Kalau dari ibu. Kalau dari aku, kalau petuahku adalah tadi ya, jangan permasalahkan hal-hal yang kecil itu tadi. Terus keuangan. Hal yang keuangan itu berhemat itu menurut aku itu penting. Kenapa? Nggak usah seperti anak-anak sekarang itu kan hedon sekali. Ya. Padahal uang itu seperti yang kami sekarang lakukan, kami berbahagia sekarang karena kami bisa punya rumah yang nyaman. Terus semuanya adalah hasil tabungan gitu ya. Hasil tabungan yang bukan, kan kami berdua bukan dari turunan orang kaya raya yang bisa ini. Tetapi karena menabung sehingga kami bisa punya kenikmatan yang sekarang kita nikmati. Anak-anak muda sekarang kan mungkin nggak mikir nanti tuanya bagaimana gitu, nggak nabung gitu ya. Menunjukkan ke saya doang. Nah, yang menarik adalah kami sepakat bahwa di masa tua kami nggak usah dibantu oleh anak-anak. Jadi kami menabung untuk diri kami sendiri. Jadi kami nasihatkan ke anak-anak, kalian nggak usah mikirin dari sisi keuangan ya, nggak usah mikirin ayah dan ibu udah punya tabungan. Dengan demikian, uang yang kalian simpan atau kalian dapatkan, kalian gunakan untuk anak-anak kalian. Gitu. Pendidikan anak, kesehatan anak, ya, dan kebahagiaan rumah tangga kalian. Karena zaman dulu kan orang tua seakan-akan nih bilang ke anak-anak, kalian harus balas budi nih. Nah, itu yang disebut
strawberry generation itu. Sandwich. Strawberry Ya, enak juga sih. strawberry juga yang penyet gitu atau lembek gara-gara ya mungkin lebih sandwich ya. Sandwich. Lebih cocok sandwich. Bebas. Kalau mau kebab Nanti juga diedit nggak ya, apa-apa. supaya aku kelihatan cerdas ini ya. Kebab. Lupa aku soalnya. Ayam Katanya penyet juga. kebab juga nggak apa-apa. Ya pokoknya yang dilapis-lapisin gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Di mana kalian harus bertanggung jawab ke atas kepada orang tua, tapi juga dituntut untuk tanggung jawab pada Anak-anak. generasi berikutnya anak-anak. Ya. Kalau kami biarkan air itu terus mengalir ke bawah. Jadi Bukan nggak air usah muncrat air gitu. mancur lagi bolak-balik melelahkan. Jadi biarkan anak-anak mengurus anak-anak mereka, nanti cucu dan seterusnya. Jadi ke bawah terus. Ingat ini pesan untuk Marlo juga ya. Ya, Betul. jadi nanti suatu saat aku udah nikah, anak aku udah besar. Ketika mereka udah besar, aku bilang hal yang sama. Gue ngurus diri gue sendiri, lu ngurus anak-anakku. Gitu. Itu namanya breaking of the chain. Memberi of the chain. mata rantai. Oh, Dan iya betul. Teruskan. dan itu kayaknya kami sudah kasih tahu anak-anak, jadi nggak usah, tidak perlu membalas budi pada kami bahwa kalau punya duit, katakanlah karena ibunya minta duitan mau kasih ya boleh, tapi Tidak harus. tidak harus. Boleh. Ya boleh Yang kalau nggak bolehnya awal. gitu. Iya, yang bolehnya. Tapi kadang gini artinya- kalau kita mau ngasih malah ditagih. Betul. Bukan ini saya mau ngasih, kok ditagih? Iya. Marlo kamu dong tas ke. Iya, Apa ini tiba-tiba nih ditodong nih gue? Iya. Tetap aku beliin lah. Betul. Jadi Memang kata coachnya dibolehnya sih. Di memang. bolehnya Ya, itu yang bahaya. Tapi inti dari kami semua nasihatnya itu ya. Ya. Terus be kind to everybody ya. Harus selalu baik pada siapapun karena saya suka melihat tayangan-tayangan anak sekarang itu dalam tanda petik tidak hormat lagi sama orang yang dituakan, apakah sama guru, Oh, iya, betul, sama orang yang dituakan karena status ekonominya yang berbeda. Jadi menurut aku hormat itu tidak harus ada statusnya, karena lebih dituakan, miskin atau kaya harus tetap hormat. Anak-anak muda sekarang tuh saya melihat sangat kurang. Misalnya ada guru ya yang, boleh nggak ngomongin itu ya, yang guru hanya negor satu anak, terus semua satu kelas mukulin gurunya sampai meninggal. Itu kan nggak benar gitu ya. Betul. Padahal memang kalian harus ditegur misalnya karena nggak sopan, nggak ini. Kok malah dilawan gitu lah. Hal-hal yang seperti itu yang miris buat tante, sehingga tante selalu ngomong harus hormat pada orang yang lebih tua atau dituakan, bahkan apapun statusnya gitu. Dan kami juga sering menasihatin bahwa uang itu nggak identik dengan kebahagiaan. Karena kalau kita lihat yang flexing ya, apalagi koruptor itu kita lihat bahwa ujungnya kan nggak baik ya. Kadang ya tanda kutip masuk penjara. Nah artinya apa? Kebahagiaan itu bisa didapatkan bukan semata-mata karena kita kaya atau kita memiliki materi yang berlebihan. Jadi bukan itu, tapi kita harus kaya, harus punya materi, tapi itu hanya jalan menuju apa yang ingin kita wujudkan. Tapi kalau satu-satunya yang ingin kita wujudkan adalah mencari kekayaan, kemudian kita merasa bahwa itulah sumber kebahagiaan, kita lihat banyak perceraian, ya orang-orang kaya, korupsi, kena narkoba dan lain-lain, hal-hal yang negatif. Dan mereka yang korupsi itu pada dasarnya udah kaya raya, tapi kenapa mereka masih terus mencuri uang orang lain? Karena mereka nggak bahagia. Nah, kita harus kaya, harus sejahtera, tapi itu bukan tujuan. Itu hanya jalan menuju pencapaian dari tahap berikutnya, yaitu kebahagiaan yang hakiki. Begitu supaya kelihatan serius. Iya. Akhirnya ada Luar intinya biasa. ya. Akhirnya ini iya. menurut aku daging sekali ya. Daging. Dan Enggak, apalagi, itu kata-kata bukan daging. menurut aku itu kata-kata banget ya. Aku salah tadi juga. Iya. Aku tadi salah, aku minta maaf. Menurut aku ini sebuah paragraf ya. Jadi Iya, udah bukan paragraf. kata-kata lagi ya. Ya, Enggak, ini tesis ini sebenarnya. Iya. Berkembang. Dan apa? Ibu mau ngomong lagi? enggak, dan berbuat baik yang tadi aku bilang. Kayak Marlo dari kecil sudah aku ajak untuk berbagi sama anak-anak kanker. Karena aku kan berkecimpungnya di anak-anak kanker. Jadi Marlo dari kecil juga ikut berteman, ikut tahu, sehingga punya empati terhadap orang lain. Itu kali ya. Iya, itu aku punya lah empati dan simpati.
Keren. Anak kayak Candy bos. Yoi. Quotes gitu mah makanan sehari-hari gue. Asik. Oke, Sanak Family. Bukan. Nah berarti ayah ibu abis ini boleh pulang aja. Mereka udah ngantuk banget. Ya jam berapa juga ini kan, nggak enak kan. Udah lamaan. Ya, tapi Om Tante terima kasih banyak atas Sama-sama, terima nasihat-nasihatnya kasih. juga. Thank you banget, Kembali Bos. Bermanfaat kasih. untuk bangsa kita yang semakin berkembang dan juga miris di waktu yang bersamaan. Itu betul. Gitu. Tapi thank you banget Gus, gue dan keluarga senang banget sih bisa ada di Maxperience ini. Iya, thanks juga untuk lo ya. Iya, thank you. Sebagai anak berbakti ke orang tua yang masya Allah tabarakallah ya menurut aku ya. Ya, memang setiap manusia di dunia pasti punya kesalahan. Hanya yang berjiwa kesatria yang mampu mengalah. Ya. Terima kasih untuk Super sekali. super sekali. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ya, bye semuanya. Hai semuanya.